Selamat Paskah semuanya. Tuhan memberkati. Adik-adik, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, anak-anak sekalian. Puji Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah menang di atas kayu salib. Dan inilah yang kita rayakan, yaitu Paskah. Mari adik-adik, dengan kemenangan Kristus, kita boleh bersama-sama menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kemenangan Kristus, bahwa Yesus setelah mengalahkan maut, dia bangkit. Mari adik-adik sekalian, kita bangkit untuk memasyurkan namanya. Bangkit dari kemalasan kita. Bangkit dari kemalasan kita membaca firman. Kenakalan kita, keisengan kita, ketidaktaatan kita. Mari kita menang bersama Kristus. Menang dalam segala-galanya. Makanya Tuhan mengatakan di hari Paskah sudah selesai. Waktu di atas kayu sudah selesai. Di Paskah dia bangkit menyatakan kuasanya. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut dikalahkan Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memenangkan maut. Haleluya. Hari Paskah. Selamat Paskah temannya. Lasa lagi apa sih? Wah, Hah? Lause, Iya. aku lagi cari telur. Lagi cari telur dapat banyak ya. Iya, Lause. Aku senang sekali loh. Iya. Hari ini cari telur. Tapi biasanya kita cari telur di gereja ya kalau habis kebaktian Paskah ya. Iya, Lause. Nah, Lause Ripska, Iya. anak-anak biasanya kalau ibadah Paskah, Iya. setelah selesai ibadah, kita bersama-sama bersuka cita Iya. mencari telur. Iya. Tapi Lause Ripka, Iya. anak-anak, tahun ini ibadah kita berbeda. Iya. Kita ibadah online di rumah masing-masing. Iya. Tapi Lause, anak-anak semua, sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing, kita tetap bersuka cita bersama Iya. dengan Tuhan. Bersama kita dengan mau merayakan keluarga. Paskah bersama-sama. Iya. Lause, kita mau memuji Tuhan. Oh Apa, iya. Lause? Kita sambil joget-joget dulu. Iya, kita mau menari buat Iya, Tuhan. judulnya Jesus is Alive. Kita joget sama-sama ya anak-anak. Kita bangun berdiri ya. Kita rayakan menari Paskah buat ini. Tuhan. Iya. It's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Come on, everybody, let me hear you say, Jesus is alive.
Nah, anak-anak semuanya, kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji Tuhan. Nah, selamat pagi semuanya. Apa Ya. kabarnya hari ini? Baik. Ya. Yesus bangkit, kita menang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersama-sama mau beribadah merayakan Paskah. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah kami boleh terus bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Laus Ribka, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bersuka cita lagi buat Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama anak-anak semuanya berdiri. Kita mau katakan Dia hidup. anak-anak semuanya, kita tetap bersuka cita ya. Masih sanggup berdiri? Ya, kita masih lanjut memuji Tuhan. Oke, Lapsorika, kita mau nyanyi apa lagi nih? Yesus bangkit. Oke, kita mau tepuk tangan semua, kita Iya. katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, hidup
sudah bangkit buat kita semua. Iya, kita bersuka menang cita, dan kita bersuka menang cita. di dalam Tuhan. Iya. Yeay, semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Nah, sebentar lagi kita mau dengar cerita Lause. Iya, firman Tuhan ya. Iya. Nah. Hari ini yang cerita siapa Lause? Yang kelas kecil, TK, Batita, sampai kelas 1-2 sama Ibu Pur, sama Lause Pur. Yang kelas 3 sampai kelas 6 sama Lause Ripka ya. Kita akan simak bersama-sama, kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Anak-anak boleh duduk dengan manis supaya firman Tuhan itu kita mengerti dan memberkati kita. Yuk, semua siap ya. Adik-adik, apakah kamu tahu apa yang terjadi di seluruh dunia pada saat ini? Negara-negara sedang melakukan usaha bagaimana supaya orang-orang yang ada di negara itu bisa terhindar dari wabah yang sedang melanda saat ini. Jalan-jalan yang biasanya ramai sekarang menjadi sepi. Sekolah diliburkan. Orang-orang yang bekerja di rumah. Orang yang beribadah juga harus ibadah di rumah. Semua orang dalam keadaan ketakutan. Semua orang dalam keadaan kekhawatiran. Mereka tidak bebas bergerak lagi karena semua harus tinggal di rumah. Situasi begitu mencekam. Apa yang terjadi adik-adik? Apa yang sedang datang ke dunia ini? Yang sedang datang di dunia ini adalah satu virus sebenarnya kecil sekali, tetapi membuat orang takut, membuat orang khawatir. Seperti yang kita rasakan saat ini. Kita tidak bisa bebas lagi melakukan seperti apa yang kita lakukan seperti biasanya. Nah adik-adik, yang datang itu adalah virus yang namanya corona atau COVID-19. Sebenarnya bukan kita aja yang mengalami hal seperti ini. Hal yang menakutkan, hal yang mengkhawatirkan. Tetapi murid-murid pun saat itu pernah juga mengalami satu hal yang sangat menakutkan di dalam kehidupan mereka. Murid-murid harus dikunci tinggal di dalam rumah. Karena mereka takut kepada orang Yahudi ketika Tuhan Yesus mati disalib oleh orang Yahudi. Nah, adik-adik, murid-murid saat itu benar-benar mengalami satu masa yang sulit. Mereka takut juga keluar rumah. Mereka harus terpaksa tinggal di dalam rumah. Karena situasi yang sangat mencekam yang ada di daerah Yerusalem saat itu. Ketika murid-murid mengalami ketakutan karena sebagai pemimpin, sebagai guru mereka, Yesus sudah meninggalkan mereka, Yesus sudah mati disalib. Mereka lupa bahwa Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati karena menebus dosa manusia. Tapi Tuhan juga bilang bahwa pada hari yang ketiga Tuhan akan bangkit. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia
harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi Tuhan itu mati pada hari Jumat. Maka kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Kemudian hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Jadi Jumat itu hari pertama, Sabtu kedua, Minggu itu hari ketiga. Yesus bangkit. Mereka lupa. Mereka hanya taunya peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang mengerikan itu. Sehingga mereka harus tinggal di dalam rumah. Nah, tetapi janji Tuhan mereka lupakan. Tapi ada perempuan-perempuan yang berani keluar rumah saat itu. Perempuan-perempuan ini tidak ikut ketakutan seperti murid yang lain. Sehingga pada pagi-pagi Maria Magdalena dan teman-temannya yang lain
mereka pergi ke kuburan Yesus. Seperti yang akan kita saksikan pada video kali ini, ya. Nah, pada video kali ini nanti kalian dapat melihat bagaimana Maria datang ke kubur Yesus. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya,
Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Kubur itu sudah kosong. Ya, karena memang Yesus sudah bangkit. Tapi ada orang-orang yang sengaja memberitakan kabar bohong bahwa mayat Yesus itu tidak bangkit, tapi mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Tapi kita melihat dari berita yang disampaikan oleh malaikat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Seperti penampakan juga yang dialami oleh murid-murid yang saat itu sedang berada di dalam satu rumah. Ketika mereka sedang khawatir, ketika mereka sedang takut, Tuhan Yesus datang kepada murid-murid itu. Tuhan Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Ada 3 perkara kadang yang membuat kita damai, membuat kita senang. Misalnya kita mendapat suatu barang, atau kita mendapat seseorang yang selalu bisa menemani kita. Sehingga kita bisa menjadi tenang atau damai. Atau situasi yang menyenangkan di lingkungan kita, di sekitar kita, sehingga membuat kita damai. Tapi 3 hal itu tidak kekal, adik-adik. Damai yang kita dapatkan dari dunia ini sementara. Tetapi damai yang dibawa oleh Tuhan itu kekal. Maka Tuhan bangkit membawa damai bagi kita. Nah, seringkali keberadaan kita itu tidak membawa damai di sekitar kita. Ada anak-anak yang suka ngaco di sekolah minggu ya. Wah, kalau itu datang, wah pasti kacau deh. Ya, kadang di sekolah kita bikin kacau, di sekolah minggu kita bikin kacau, di rumah kita bikin kacau. Bukan begitu. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan damai supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita juga membuat lingkungan kita damai. Nah, jadi bagi anak-anak yang selama ini mungkin tidak disadari kalau kita itu suka bikin kacau di sekolah minggu. Kita suka bikin kacau di sekolah dengan teman-teman kita di dalam kelas. Atau bikin kacau di rumah, gak mau nurut sama orang tua, kita bertobat ya. Kita mulai berubah. Supaya berita Paskah yang membawa kita untuk mendapatkan damai sejahtera itu, kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Tuhan Yesus sudah memberikan damai itu kepada kita. Kalau kita belum mendapatkan damai, kita bisa berdoa. Ya Tuhan, tolonglah saya. Saya ini masih banyak hal yang saya lakukan yang salah. Sehingga saya tidak bisa membawa damai. Baik ketika di sekolah minggu, baik ketika di sekolah maupun di keluarga. Apalagi kalau papa mama atau saudara kita belum mengenal Tuhan. Kita harus bisa membawa damai di dalam kehidupan keluarga kita. Dengan adik, dengan koko, dengan cici. Bagaimana? Apakah kita juga bisa berdamai dengan mereka di dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, memang saat-saat ini kita sungguh mengalami satu masa yang sulit. Kadang kita bosan ya, tinggal di rumah terus, ketemu dengan orang-orang yang sama,
Kita nggak bisa ketemu lagi dengan teman-teman kita. Harus kita ingat ya, mari kita pikirkan bahwa orang-orang yang ada di rumah itu adalah orang-orang yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Orang-orang yang selalu mengasihi kita. Orang-orang yang senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau mama papa mungkin banyak ngomong, memberikan nasihat, semua itu untuk kebaikan kita. Makanya kita harus bisa berdamai juga dengan mereka. Ya, tidak selalu melawan atau memberontak supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi mereka. Dan Paskah ini sungguh membuat kamu menjadi berkat bagi mereka. Karena ada juga memang murid Tuhan yang tidak percaya. Makanya Tuhan Yesus bangkit menguatkan iman percaya mereka. Siapa itu murid yang tidak percaya? Siapa? Iya, Thomas ya. Thomas tidak percaya kalau belum melihat tanda paku di tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan tunjukkan, Tuhan sabar, Tuhan tidak marah kepada Thomas. Walaupun Thomas tidak percaya, Tuhan tetap mengasihi dia. Ya, karena Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi manusia ketika manusia itu masih berdosa. Mungkin di dalam hati manusia itu tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan. Tidak ada keinginan untuk mengenal Tuhan. Tapi Tuhan yang mencari. Ya, sehingga Tuhan turun ke dunia ini, dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tuhan menjadi korban satu-satunya yang sempurna dan sekali untuk selamanya. Oleh sebab itu anak-anak harus berterima kasih atas kebaikan Tuhan ini. Ya, sehingga Tuhan tunjukkan kepada Thomas tanda paku itu sehingga Thomas menjadi percaya. Kemudian Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi kita ini orang-orang yang berbahagia. Tuhan bilang kita ini orang berbahagia. Selain kita ini berbahagia, kita juga mendapatkan damai sejahtera. Kita juga mendapatkan pengampunan. Begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun sepanjang hidup yang kita lewati, di depan ini kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Kita percaya Tuhan tahu kalau kita sedang takut menghadapi virus ini. Tapi kita juga percaya bahwa ketakutan ini akan lewat. Ya, ketakutan atau masalah yang sangat mencekam ini dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Maka melalui Paskah ini kita rindu supaya damai yang dari Tuhan itu turun ke atas kita, menyertai kita. Di dalam segala pergumulan yang kita hadapi, di dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita mohon pimpinan Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya melalui Paskah dan kebangkitan Tuhan yang kita sudah dengarkan, kita sudah rasakan ini, sungguh-sungguh membawa kita ke satu jalan yang benar-benar hidup taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang dari atas, dia turun ke bawah, turun ke bumi, dia juga akan kembali ke atas. Ya, makanya kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan akan membawa kita kepada perkara-perkara yang di atas, memberikan pengharapan kepada kita. Seringkali kalau ada orang yang meninggal, kita selalu berkata bahwa kita nggak boleh sedih ya. Karena suatu saat nanti kita akan bertemu kembali. Karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, dia naik ke surga. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, adik-adik mungkin di antara kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasih. Atau orang lain kehilangan orang-orang yang dikasih karena meninggal melalui virus ini. Tapi janganlah kita bersedih. Mereka meninggal langsung ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan bangkit itu mengawali kebangkitan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah hari-hari yang sulit ini
kita tetap berjalan bersama Tuhan. Karena perjalanan masa sulit ini tidak tahu sampai kapan ya, apakah pendek atau panjang. Memang pemerintah mengatakan itu sampai menjelang akhir April. Tapi kita mohon kepada Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki supaya lebih cepat terselesaikan, itu lebih baik. Karena banyak makan korban yang kita tidak tahu berapa lagi akan jatuh. Biarlah Tuhan menolong kita. Jalan hidup yang akan kita jalan bersama Tuhan. Baik ketika mengalami suka maupun duka, kita akan jalan bersama Yesus. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah bangkit untuk kita semua. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yo setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengar lagu Jalan Serta Yesus. Kalau kita jalan serta Yesus bukan berarti kesulitan tidak ada, kesusahan tidak ada. Tetap ada, kesusahan dan kesulitan itu tetap ada. Tapi kalau kita jalan bersama Yesus, ada kekuatan, ada sukacita yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Mohon kiranya Engkau menolong kami supaya anak-anak dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup mereka sehari-hari. Kami berjalan bersama Tuhan, baik ketika kami suka maupun duka. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi teman-teman kami, juga bagi orang-orang yang ada di keluarga kami. Biarlah kami hidup berjalan bersama Yesus, karena kami akan menceritakan tentang Engkau kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, kekuatan, dan semangat melalui kebangkitan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih ya anak-anak. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih. Surga
sudah menyelesaikan ibadah Paskah pada tahun ini. Tuhan sudah bangkit dan kita menang. Sampai jumpa adik-adik.